Preman ini dikenal kuat serta kebal pukulan dan bacokan. Wajar saja kalau dia dijuluki orang dengan nama monster dari desa Pohan. Tidak jarang dia selalu dipanggil jika ada keributan antar geng di kota Usan ini. Seperti di malam ini, dia dipanggil untuk bergelut dengan para anggota gangster Gubing Wang. Dan tentu saja seperti kalian lihat, semua anggota geng pada terkapar semua. Sementara di tubuh pria itu tertancap berbagai macam jenis senjata tajam, mulai dari pisau, golok, samurai sampai dengan linggis juga ada di sana. Semua ini dilakukannya demi uang dan popularitas. Keberadaan pria ini juga cukup disegani setiap orang. Namun pria yang bernama Juwon ini juga tetaplah manusia biasa yang butuh uang cepat untuk bayar uang sewa kamarnya. Dia pun pura-pura ditabrak dengan keras, membuat si pengemudi mobil itu pun ketakutan. Saat dia ingin memanggil ambulan, Juwon pun pura-pura siuman dan tubuhnya pun langsung sembuh dengan sendirinya. Di sini Juwon minta uang damai kepada si pengemudi ini dengan alasan dia sendiri saja yang akan mengurusi pengobatannya di rumah sakit. Antara takut dan kasihan, orang itu pun langsung memberi uang sebesar 300.000 won. Walaupun Juwon ini adalah seorang preman yang kuat, tapi Juwon sangat lemah dalam membaca arah. Tidak jarang dia selalu tersesat mencari jalan pulang. Dan saat itulah Dewi Penolong pun datang. Dia melihat seorang wanita cantik yang membawa motor dan Juwon pun mengikuti jejaknya. Dan cara ini benar-benar berhasil. Dia melihat motor wanita tadi ada di depan apartemennya. Wajar saja Juwon harus mencari uang tambahan jika melihat kehidupannya yang sangat miris ini. Dia tinggal di sebuah kamar apartemen murahan yang sangat sempit. Hanya TV imut inilah satu-satunya hiburan jika dia sedang suntuk. Apalagi kalau acaranya gulat Smackdown. Besoknya Juwon sengaja mampir ke klub malam yang pernah dia rebut bersama kakak pertama. Ternyata tempat itu sudah berjalan dan bisnis mereka pun bagus. Namun saat dia masuk, dia pun terkejut melihat kakak pertama mulai menjalin hubungan kembali dengan bos lama klub ini. Hal itu membuat Juwon tak senang, apalagi melihat wajah pria itu sangat mengesalkan, membuat Juwon protes. Tapi kakak pertama sepertinya sudah takluk dengan uang orang ini. Dulunya dia bagaikan singa kelaparan, sekarang malah kayak ayam sayur. Di sini Juwon hanya bisa terdiam ketika diusir dari ruangan tersebut. Sebenarnya Juwon ini cuma dimanfaatkan oleh kakak pertama. Pasalnya kakak pertama lah satu-satunya orang yang pernah menyelamatkan keluarga Juwon dari hutang lintah darat, membuat Juwon berhutang nyawa dan sangat menghormati bosnya ini. Dia juga menganggap kakak pertama ini adalah kakak dan keluarganya juga. Temannya yang bernama Mingi sangat paham betul jika Juwon cuma menuruti perintah kakak pertama. Dan karena hutang budi itulah terkadang Juwon juga tak pernah digaji secara layak oleh bosnya ini. Tapi di sini Juwon tak pernah protes karena dia pernah berjanji akan mewujudkan cita-cita kakak pertamanya ini menjadi pemimpin besar gangster di seluruh Korea. Kakak pertama datang menasihati Juwon agar dia tidak boleh ikut campur dengan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Jenong, pemimpin gangster Gubing Wang. Namun Juwon tetap menolak. Lalu dia berkata, bukankah tujuan kita mengalahkan gangster Gubing Wang kemarin adalah untuk menjadi gangster terkuat di Korea dan dengan sendirinya semua anggota akan sejahtera. Di sini kakak pertama menganggap Juwon terlalu naif dan polos, dan di situ pun dia berpikir akan terus memanfaatkan orang ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Juwon hanya dipanggil jika kelompok gangster mereka dalam bahaya. Jika tidak, dia tidak bakalan dipanggil dan tentunya dia tidak boleh datang ke klub malam hari itu. Hari itu dia mendengar keributan di kamar sebelah. Ternyata itu adalah gadis cantik yang menuntun dia pulang kemarin. Gadis itu ternyata seorang penjual kopi. Wanita seperti dia memang kerjanya mengantar kopi ke kamar-kamar hotel dan dibayar lebih mahal untuk secangkir kopi jika dia mau menemani pelanggannya minum. Tapi tidak jarang mereka juga diminta untuk memberi layanan plus-plus. Seperti halnya pria ini, dia merasa hanya dapat kopi saja walaupun sudah membayar mahal, tapi dia tetap tak bisa menyentuh gadis ini. Ternyata wanita ini tidak ingin melakukannya. Dia hanya bisa membuatkan kopi buat pelanggannya. Sewa bulan kembali datang. Juwon mulai ditagih ibu kos yang cerewet. Hal itu membuat dia kembali menemui kakak pertama untuk meminta uang. Dia pun tiba di klub malam Gubing Wang. Tapi sayangnya kakak pertama lagi keluar kota. Di sini dia merasa benar-benar dimanfaatkan oleh kakak pertama. Gajinya saja tidak jelas, padahal kalau ada apa-apa dengan gangster lain, Juwon lah yang paling depan untuk pasang badan. Bahkan Mingi yang penakut ini saja dijadikan manajer klub malam itu, sedangkan Juwon tak diberi jabatan dan gaji apapun. Benar-benar tidak adil. Tapi Juwon tetap mau bertahan di kota itu, walaupun hari-harinya ditemani oleh mie instan rasa bawang goreng dengan topping telur ayam kampung. Tapi sampai kapan dia akan bertahan dengan kondisi seperti ini? Apa nunggu ususnya kusut? Hal itu membuat dirinya kembali menemui kakak pertama, tapi kali ini dia terkejut bukan main melihat banyaknya perubahan di sana. Di sini peran Juwon hampir menghilang. Bahkan anak buah Jesong yang bernama Mad Dog atau anjing gila ini juga sudah bebas bermain di klub itu. Padahal dulu mereka sempat berantem saling tampol, membuat Juwon jadi emosi. Dia pun mengancam
orang ini. Dia tidak sabar untuk merontokkan gigi Mad Dog hingga dia berubah menjadi anjing ompong, ujar Juwon. Sementara kakak pertama semakin akrab dengan Jenong, si pemilik klub lama. Bahkan Juwon pun dimarahi kenapa dia kesini jika tidak dipanggil. Juwon tidak boleh masuk ke klub ini. Dia mengatakan bekas luka waktu berantem merebut klub ini saja belum hilang. Lah kenapa kakak pertama malah berkolaborasi dengan Jenong, si pemilik klub ini? Mendengar itu Juwon langsung diusir. Bukan itu saja, dia juga dimaki-maki dan dimarahi oleh kakak pertama. Di sini Juwon sangat kecewa. Selama ini dia sudah berkorban nyawa merebut klub malam ini, sampai-sampai dia ditikam berkali-kali. Tapi bos ini malah mengusir dirinya, membuat Juwon menjadi gabut dan membiarkan dirinya ditabrak mobil yang melaju pada kecepatan tinggi. Serta dia pun dilindas begitu saja. Nah, bagaimana keadaan Juwon nantinya? Apakah bakal terjadi pertarungan antara dua kubu ini? Jawabannya ada di part selanjutnya. Tetap di Stake Video bersama Doan Cinema.